Santapan Harian Kamis 14 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkau menyelamatkan kami, memberikan kami hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin. Lukas 10 ayat 21-24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sahabat Santapan Harian, ada banyak peristiwa dalam hidup yang membuat kita bahagia. Misalnya, ketika lulus sekolah, pertama kali mulai bekerja, lalu menikah, anak pertama lahir, anak lulus kuliah, pertama kali menimang cucu, dan lain sebagainya. Pada bacaan kita kali ini, Yesus merasa bahagia. Sangat jarang kita temukan narasi di dalam kitab Injil yang mengekspresikan kebahagiaan Yesus. Setelah menerima kehadiran 70 murid yang telah selesai melakukan misinya, Yesus merasa bahagia. Apa yang Yesus lakukan ketika ia merasa bahagia? Kesan yang timbul saat membaca ayat 21 dan 22 adalah Yesus berdoa dan mengucap syukur. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hal pertama yang Yesus lakukan ketika merasa bahagia adalah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Lalu apa yang menyebabkan Yesus merasa bahagia? Pertama, bukan hanya karena para murid berhasil melakukan tugasnya, tetapi yang utama adalah karena Allah berkenan menjadikan berita tentang kerajaan Allah didengar oleh semua orang, khususnya oleh kaum marginal di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kedua, pengharapan mesianik yang dinubuatkan sejak zaman para nabi telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, kasih dan kehadiran Allah dapat dirasakan semua orang. Kebahagiaan yang Yesus rasakan tidak ingin ia rasakan sendiri saja. Karena itu, Yesus berbagi kebahagiaan dengan ajakan untuk berbahagia. Karena murid-muridnya bisa merasakan secara langsung kehadiran Mesias dan suasana kerajaan Allah diwujudkan melalui pelayanan Yesus di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Kita pun patut bersyukur dan berbahagia
Karena keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita saat ini. Biarlah kebahagiaan itu tetap menyertai, memotivasi, dan memberi kita kekuatan di dalam melintasi berbagai pergumulan, bahkan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Biarlah kebahagiaan kita juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang belum merasakan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bersamamu kami belajar berbahagia dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Dalam namamu ya Yesus, kami berdoa. Amin.